صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Rahmanirrahim. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجات عند الله وأولئك هم الفائزون. وقال أيضا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقال أيضا: مسلمون بيده ولسانه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Jamaah salat Jumat rahimahumullah, mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, berupa nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, dan nikmat istiqomah di dalam iman dan Islam. Mudah-mudahan sampai saatnya nanti kita berpulang kepada Allah, kita pun tetap dalam keadaan beragama Islam. Maka mari kita senantiasa bertakwa ini kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Takwa dalam arti intisarul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun di antara kita tidak ada yang bisa menjamin apakah kita akan berpulang kepada Allah dalam keadaan
keadaan Islam atau tidak. Sebab satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Bada'al Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada." Islam hadir pada saat di mana umat Islam hanya sedikit awalnya, hanya beberapa orang saja, dan itu pun dari golongan-golongan orang-orang yang lemah. Dan alhamdulillah berkat perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para syuhada, tabi'in, hingga saat beberapa waktu yang lalu Islam hadir ke penjuru dunia, hampir ke seluruh pelosok negeri ini Islam berkembang. Bahkan di negeri kita Islam adalah agama yang mayoritas. Akan tetapi wasayaudu ghariban kama bada, akan terjadi lagi ketika Islam menjadi agama yang asing di antara kita semua. Hal ini bisa diisyaratkan dengan banyaknya orang yang mengaku beragama Islam, akan tetapi mereka lupa akan ajaran agamanya. Sungguh seringkali masjid ditinggalkan jamaahnya. Jam ini, saat ini, apakah ada anak kita mendatangi masjid-masjid Allah atau tidak? Sungguh beruntung kalau kita menjadi orang-orang yang masih mau menegakkan ajaran agama ini. Di samping itu, kita bisa perhatikan dan lihat dan mengintrospeksi diri. Masih banyak orang-orang yang beragama Islam, tetapi mereka jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Jangankan untuk menjalankan ajaran Al-Quran, bahkan seusia sudah mulai senja, mereka enggan dan tidak mampu membaca Al-Quran. Na'udzubillah, subhanallah. Dan yang lebih miris lagi, banyak sekali kita lihat masjid saat ini dibangun besar, tetapi sepi dari jamaahnya. Jamaah sholat Jum'ah rahimahumullah, hal ini sesungguhnya sudah disampaikan oleh Rasulullah jauh-jauh hari. Yusiku ala nasi zamanun, akan datang satu masa terhadap umatku. Apa kata Rasul? Yang terjadi terhadap umat Islam saat ini, la yabqa minal Islam illa ismuh. Islam ada tetapi hanya tinggal namanya saja. Kita tinggal dalam lingkungan Islam, negara yang mayoritas Islam, tapi untuk mewarnai kehidupan kita dengan hukum Islam, rasanya seperti benang yang basah kita berdirikan. Na'udzubillah, subhanallah. Maka itu, mari kita kembali kepada diri kita masing-masing. Mulai dari diri dan keluarga kita, kita tegakkan ajaran Islam. Apapun, siapapun kita, dalam kapasitas apapun kita, utamakan syariat ajaran Islam. Yakini dengan itu, kita akan menjadi orang-orang yang selamat dunia maupun di akhirat nantinya. Yang kedua, la yabqa minal Qur'ani illa rasmuh. Al-Quran ada, tetapi hanya tinggal tulisannya saja. Ini merupakan kewajiban kita umat Islam untuk membumikan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukankah kita umat Islam punya kewajiban, man qara'a al-Quran fastadharahu wa halala halalahu wa harrama haramahu fa innallaha yadkhulunal jannah. Kita hendaknya menjadi orang-orang yang membaca Al-Quran, memperhatikan isinya dan menjalankan ajarannya,
yakini kita akan selamat dunia dan di akhirat nantinya. Maka mari kita dekatkan anak-anak kita. Kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Jangan sampai anak-anak kita lulus sekolah dasar, mereka pun berhenti membaca Al-Quran. Mereka lebih bersibuk dengan gadget-gadget mereka. Cobalah kita perhatikan hari ini, berapa di antara kita yang setiap hari sudah menghatamkan Al-Quran, membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Lebih banyak mana dengan kita membuka gadget-gadget kita. Jamaah sholat Jumat rahimahullah, ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai Al-Quran ada, tetapi hanya tinggal tulisan bagi kita. Kita tidak mampu membaca, apalagi kita mau mempelajarinya. Terkadang pengurus masjid, pengurus mushola, pengurus taklim membuka taklim, membuka kajian-kajian tentang Al-Quran. Berapa orang yang mau datang ke dalamnya? Jamaah sholat Jumat rahimahullah, maka mari kita rubah paradigma sebagai umat ini untuk kita dekatkan diri kita, keluarga kita dengan Al-Quran. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, yakni saat ini masajiduhum amirah walakinnaha gharabun anil hidayah wal jamaah. Masjid banyak dibangun besar, makmur bangunannya, tetapi sepi dari jamaahnya. Masjid hanya seperti museum yang terkunci setelah habis isya. Padahal masjid inilah benteng pertahanan kita untuk memakmurkan agama kita. Yakini ketika kita memakmurkan masjid-masjid Allah, Allah pun akan memakmurkan kehidupan kita. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, salah satu orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah nanti di hari kiamat tidak lain adalah mereka rajulun mu'allaqun qalbuhu fil masajid, yaitu orang-orang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid-masjid Allah. Maka ketika masjid mengumandangkan azan, bersegeralah datang untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Ketika masjid meminta kita untuk memperbaiki demi kenyamanan beribadah kita, baik itu karpet, baik itu bangunan, baik itu sarana dan prasarana ibadah, ataupun pelaksanaan kegiatan-kegiatan di masjid itu, sudilah kiranya kita untuk bahu-membahu untuk memakmurkannya dengan harta kita. Mudah-mudahan dengan kita menjadi orang-orang yang Islam sesungguh-sungguhnya, kita mampu menjalankan Al-Quran dengan sebaik-baiknya dan menjadikan masjid sebagai tempat sandaran pertahanan kehidupan kita. Yakini kita akan menjadi orang-orang yang bahagia dalam kehidupan dunia ini maupun di akhirat nantinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا أبو بكر عمر عثمان وعلي وعن بقية الصحابة التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الأمور اقضي حوائجنا يسر لنا وسهل علينا أمورنا أمور الدنيا والآخرة. سلمنا يا الله، سلم ديننا، سلم إيماننا، سلم قلوبنا، سلم معرفتنا، سلمنا والمسلمين، سلمنا والمؤمنين، سلمنا من أقوام الدنيا وعذاب الآخرة وفتنة ما إنك على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام نور قلوبنا من قراءة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي قبره منيسا وفي قيامة شافعا وعلى صراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالمعروف وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر من الصلاة.